Hello, everybody. Welcome back to the online English class with me, Ritu Eli Daily. Today we are going to discuss about price. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai harga. So today we are going to learn how to buy simple things. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membeli sesuatu yang simple. Ya, for example, like in a fast food restaurant or in a cafe. Contohnya di sebuah restoran cepat saji atau di sebuah cafe. But before we are going to discuss about price, sebelum kita membahas tentang price, harga, at first I want to remind you our previous lesson. Terlebih dahulu saya mengingatkan kepada Anda tentang pelajaran kita yang sudah kita pelajari on the previous video, ya, di video sebelumnya. Okay, on the previous video, di video sebelumnya, we learned or we discussed about a letter from Dorita. Jadi kita mempelajari sebuah surat dari Dorita. I hope you already understand all these words because on the last video I already explained about each word. Jadi saya harap kalian sudah mengetahui semua kata-kata ini karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan setiap katanya. So today we have 10 sentences ya. Hari ini kita memiliki 10 kalimat. Okay, first read these sentences. Pertama-tama baca kalimat-kalimat ini. Kemudian, then you need to decide, kalian harus menentukan whether it is correct or incorrect based on the text. Jadi kalian menentukan apakah kalimat ini benar atau salah sesuai dengan teksnya. I have made the online quiz for that ya. Ini suratnya. Okay, this is the letter from Dorita. So, write T, tulis huruf T, jika if the sentence is true, jika kalimatnya benar, and write F if the sentence is false, jika kalimatnya salah. Contohnya kalimat ini ya, Dorita is from Argentina. Itu kalimatnya benar, jadi kita tinggal menulis huruf T saja. Kemudian, she is in Miami. Dari suratnya, kita sudah mengetahui dia bukan di Miami, tetapi di New York. Jadi kalimatnya ini salah. Kalau salah, kita cukup menulis huruf F. Jadi nanti lanjutkan, please continue until 10 sampai nomor 10, then click check. If it is green, ya it is correct. Jika warnanya hijau, itu artinya benar. Then if it is red, it means it is incorrect, ya. Tapi kalau warnanya merah berarti ini salah, ya. So that's the first assignment for you to do at home on this video, ya. Jadi itu tugas pertama yang perlu Anda lakukan atau yang Anda kerjakan di video ini. So let's just go to our main discussion of today. Mari kita ke pembahasan utama kita pada hari ini, yaitu price, harga. Okay, I will play the audio. Saya akan memutar audionya, so please listen carefully. Read and listen to the prices. $1, $1, $5, $10.75, $10.75, $7.50, $7.50, 50 cents. Oke, di Amerika mereka menggunakan dolar, oke. Nah, kalau di Amerika ini ada titiknya, setelah ini ada titiknya, setelah titik itu dibacanya sen, ya. Jadi sen itu, ya, jadi ini sen, ya. Lambangnya ini, C begini, ini sen. Jadi mereka itu ada 50 sen, ada yang 10, bahkan ada yang 5 sen. Jadi 100 sen itu artinya $1 ya. Jadi $1 itu sama halnya dengan 100 sen. Jadi dalam bahasa Inggris untuk $1 boleh dibilang $1 atau a dollar. Tetapi kalau lebih dari $1, misalnya $2, $3, $5 harus ada S di belakangnya. Saya sudah bahas di video sebelumnya ya mengenai plural and singular, mengenai tunggal dan jamak. Kalau lebih dari satu di bahasa Inggris harus ada S atau ES di belakangnya. Contohnya dollar. Jadi kalau cuma hanya satu, $1. Kalau lebih dari satu ada
S-nya. Begitu juga di sen-nya juga. Ya, ini sen-nya, misalnya 1 sen, tetapi kalau lebih dari 1, misalnya 2, ini 50, jadi harus ada S di belakangnya. 50 cents. Untuk membacanya, misalnya ditanya itu harga burgernya berapa. Jadi harganya misalnya $10 75 sen. Jadi yang benarnya dibaca $10.55. Ini yang benarnya. Tetapi untuk bahasa sehari-hari ini kepanjangan. Untuk bahasa sehari-hari biasanya tinggal menyebutkan 10.75. Itu kalau sehari-hari biasanya seperti itu. Misalnya Anda ke Singapura juga seperti itu karena di Singapura mereka juga pakai dolar. Jadi ada sennya juga seperti ini. Jadi biasanya misalnya $2.50. Jadi yang benarnya harusnya $2.50. Tetapi untuk sehari-hari biar lebih pendek, sama seperti di Indonesia juga mereka suka memperpendek. Jadi misalnya 250, artinya $2.50. Begitu juga misalnya $7.50, jadi $7.50. Jadi bisa untuk sehari-hari diperpendek menjadi 750. Jadi kalau 750 artinya $7.50. Jadi kalau 50 cent ini lambangnya sen tadi, jadi 50 cent, 50 sen, artinya setengah dolar. Jadi begitu cara membaca uang atau menyebut uang dalam uang dolar ya. Oke. Dan di sini kita ada PR ya. Ada audionya. Saya sudah menyiapkan PR-nya. Nah, ini ada audionya. Nanti kalian dengarkan. Tinggal klik bagian ini. Write the prices you hear. Jadi nanti tulis harga yang Anda dengar ya. Contohnya 1. That's $5.50, please. Oke, $5.50. Kita cek ya, benar apa salah. Oke, ini benar. Jadi kalian nanti tinggal melanjutkan seperti itu. Jadi kalian harus terbiasa dengan ini ya. Jadi kalau boleh kalian latihan terus. Kalian juga harus baca kalau boleh ya. Misalnya kalian dengarkan audionya terus ikuti ya. That's $5.50, please. Oke, jadi nanti lanjutkan. Dan kalau bahasa itu tidak cukup hanya untuk tahu saja ya. Soalnya beda dengan ilmu lainnya. Cukup tahu saja itu sudah bisa. Tetapi kalau bahasa itu pertama kalian harus tahu dulu. Baru kemudian dipraktekkan. Oke, karena bahasa itu untuk digunakan, untuk dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan, nanti menjadi pasif. Jadi bahasa itu ada dua, ada yang aktif dan ada yang pasif. Tentunya Anda tidak mau yang pasif ya, tentu maunya yang aktif. Jadi harus dipraktekkan ya. Jadi harus berlatih minimal kalau misalnya sendiri baca saja tidak apa-apa. Oke, so let's continue to our next discussion. Kita lanjut pada diskusi kita selanjutnya. Oke, diskusi kita selanjutnya adalah PR ya. Nah, di sini ada namanya hamburger and fries. Hamburger ini hamburger, fries ini namanya French fries ya seperti ini. Ini kentang goreng. Ini harganya contohnya $4.75. Nah, grilled itu yang dibakar, jadi grilled chicken sandwich. Sandwich itu seperti ini ya. Jadi kayak roti isi. Bacon itu bagian dari babi ya. Lettuce. Oke, bacon and lettuce and tomato sandwich. Jadi sandwich yang berisi tomat, berisi lettuce, terus bacon, ada daging babinya. Oke, terus tuna salad sandwich. Jadi sandwich yang berisi salad tuna. Jadi ikan tuna, terus brownie, ini brownie. Chocolate chip cookie. Jadi cookie itu artinya kue-kue kering ya, itu artinya cookie. Terus coffee, ini coffee. Tea, teh. Orange juice, jadi jus jeruk, dan bottled water. Bottled water artinya minuman botol. Jadi ini semua harga-harganya. Jadi di rumah kalian harus mempraktekkan menyebutnya. Oke, contohnya seperti ini. How much is? Jadi how much itu artinya berapa harganya. Jadi ingat kata-kata ini ya. How much is? Jadi how much is kemudian bendanya. Jadi
Saya sudah buat di latihannya. Oke, di sini nanti kalian bisa melihat di sini ada nama-namanya. Kemudian kalian harus mempraktekkan ya. Di sini ada how much is ganti hamburgernya. Misalnya how much is brownie. Oke, yang pertama dulu ya, how much is a hamburger and fries? Nah, di sini udah ada harganya $4.75. Jadi $4.75. Jadi kalian harus praktekkan. Misalnya, how much is tea? Jadi jawabannya misalnya $1. Oke, jadi kalian harus melanjutkan, harus praktekkan. Coba sebutkan semuanya. How much is tuna salad sandwich? Ini sebutkan harganya. Boleh juga misalnya sebutkan dua. Misalnya, how much is coffee and tea? Berapa harga kopi dan teh? Jadi gabungkan harganya $2. Jadi kalian harus mempraktekkan. Oke, kemudian ini yang terakhir dari pembahasan kita untuk kali ini. This is the last part of our discussion on this unit. Jadi di sini ada percakapan pendek ya. This is a very simple conversation. Ada dua percakapan yang sangat simple. Ada dua di dua tempat yang berbeda. So I will play the audio and please listen carefully and try to fill in the gap. Jadi coba untuk mengira-ngira apa jawabannya berdasarkan audio nanti yang kalian dengarkan. Oke? Listen and complete the conversations. Good morning. Good morning. Can I have an orange juice, please? Sure. Anything else? No, thanks. $1.50, please. Here you go. Thank you. Hi, can I help you? Yes. Can I have a tuna salad sandwich, please? Anything to drink? Yeah. A mineral water, please. Okay, here you are. Thanks. How much is that? $4.75, please. Okay. Thanks. Oke, sebelum saya menjelaskan kata-katanya, saya terlebih dahulu mengatakan dulu kepada kalian bahwa ini kita belajar tentang harga ya. Jadi kalau belajar tentang harga itu berarti kita harus berbicara soal angka ya. Jadi harga itu pasti berhubungan dengan angka. Jadi saya harap kalian sudah menguasai angka 1 sampai 100 di sini. Oke, jadi kalian coba nanti di rumah. Coba misalnya satu bahasa Inggrisnya apa? Misalnya one. Kalau misalnya tidak tahu, tinggal klik ini. Nanti keluar. One, Nanti juga dia berbicara ya. two, Ya. three, Jadi ada cara bacanya juga. Jadi kalau misalnya Anda tidak tahu. Two. Jadi sebelumnya dulu tinggal tulis aja dulu. Misalnya 2, 3. Oke. Setelah selesai tinggal cek ya. Ini benar 16, atau salah ya. Jadi lanjut sampai 100, tinggal ngikutin saja. Kalau misalnya tidak tahu nanti lihat klik ini nanti keluar. 60, Dan itu yang harus kalian praktekkan di rumah. Kemudian kalian harus menghafal ya, harus menghafal angka ini. Jadi ini jawabannya. Jadi situasinya wanita ini memesan minuman yaitu orange juice atau jus jeruk. Jadi percakapannya seperti ini. Good morning, artinya selamat pagi. Can I have an orange juice please? Jadi artinya can I have itu boleh saya minta jus jeruk. Setelah itu kalau meminta sesuatu itu sangat sopan ditutup dengan kata please ya. Kalau minta sesuatu. Jadi can I have apa? Misalnya can I have a tea please? Itu sangat sopan. Jadi jangan lupa untuk menutup dengan kata please apabila Anda meminta sesuatu ya atau meminta bantuan dan segala macam. Sure, tentu. Anything else? Ada yang lain? Ya. Jadi kalau ditanya ada yang lain, anything else? No, thanks. Tidak. $1.50 please. Artinya tolong harganya $1.50. Here you go. Artinya ini dia. Ini untukmu. Artinya dia memberikan uangnya. Terus thank you. Jadi kalau memberikan sesuatu kepada seseorang, boleh mengatakan here you go. Artinya bukan artinya kamu pergi ya, ini ekspresi. Jadi ini udah satu paket, satu arti, satu ekspresi, here you go. Oke, artinya ini dia untukmu. Jadi kalau memberikan seseorang sesuatu, jadi here you go. Jadi harus dihafal itu ya, ekspresi itu penting. Oke, kemudian untuk situasi yang kedua, kayaknya dia sedang memesan sarapan.
Jadi ini situasinya seperti ini. Hi, can I help you? Jadi ini kata si penjual ya. Boleh saya bantu? Help artinya bantu, jadi can artinya boleh. Boleh saya bantu? Ya, can I have? Nah, sama seperti ini tadi ya. Boleh saya minta, can I have a tuna salad sandwich please? Jadi jangan lupa tadi ditutup dengan kata please. Boleh saya minta sandwich yang isinya tuna salad? Anything to drink? Mau minum apa? Ya, a mineral water please. Jadi air mineral. Oke, here you are. Nah, here you are sama here you go ini sama artinya. Oke, jadi kalian harus mengingat dua ekspresi ini. Artinya, ini untukmu. Kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, jadi boleh mengatakan here you are atau here you go. Ini artinya sama. Kemudian, thanks, how much is it? Tadi how much ya, artinya berapa harganya. Jadi ingat, kata how much is artinya harganya. $4.75. Jadi $4.75. Please. Oke, thanks. Jadi kalian harus mempraktekkan ini ya. Kalian baca lagi dan kalian harus mempraktekkan lagi. Ya, kalian bisa mengganti kata-katanya seperti yang tadi. Ya, seperti yang ada di sini tadi. Jadi kalian bisa mengganti kata-katanya. Jadi kalian harus mempraktekkan terus. Terus yang terakhir, tugas kalian untuk video ini adalah, ini tentang harga tadi. Ya, misalnya, how much is... Kita belajar tambah-tambah ya. Ini 6 ini salah di sini ya, nanti saya ganti. Jadi 60 sen ditambah 50 sen itu berapa? Artinya 115 ya. Jadi 115. Artinya $1.15. Jadi itu kalau didolarkan, kemudian bacanya bagaimana? Bacanya $1. Ingat kalau cuma $1 tidak ada S di sini ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 1, misalnya ini 2, ini ada S. Karena ada 1 tidak ada S, and 15 cents. Nah, kemudian lanjutkan ini cent ya, ini cent. Berapa? 20 ditambah 70, 90. 90 apa? Kata-katanya seperti ini. Ya, dan dilanjut sampai selesai ya. Kemudian cek. Nah, ini benar, ini salah tadi ya. Jadi harusnya tidak ada titik ya. Jadi ini sensitif sekali, jadi sudah saya kasih titik di sini, jadi ini tidak perlu titik lagi di sini ya. Nah, ini baru benar. Oke, jadi itu PR kalian yang perlu kalian kerjakan di rumah, kemudian praktekkan lagi, terlebih-lebih angka ya, kalian harus menghafal 1 sampai 100, kalian harus sudah bisa. Oke, so that's all for today. So thank you so much for watching. Terima kasih banyak sudah menonton, and I will see you on the next video.